Dia balik lagi. Si Donald nongol lagi di berita, dan kali ini, bukan soal tweet tentang toilet atau hal-hal aneh lainnya. Enggak, kali ini soal tarif. Bukan sembarang tarif loh. Dia ngomongin soal nampar tarif 100% buat film-film asing. Iya, bener banget. 100%. Sekarang, mungkin kalian mikir, lah kenapa? Ngapain dia ngelakuin gitu? Nah, menurut si Donald sendiri, ini semua demi melindungi lapangan kerja dan industri film Amerika. Katanya, orang-orang asing yang licik itu, dengan aksen mereka yang aneh-aneh dan subsidi film yang lebih aneh lagi, nyolong lapangan kerja orang Amerika. Atau setidaknya, itu yang dia mau kita percayai. Tapi apa ia cuma soal lapangan kerja? Atau ada hal lain? Mungkin aja si Donald, yang terkenal cinta banget sama segala hal berbau Amerika, nggak tahan ngelihat film asing lebih populer daripada film Amerika. Kabar soal usulan tarif Trump bikin geger si antero Hollywood. Kayak ada bom jatuh, bom yang mahal banget tepat di jantung Tinseltown. Para eksekutif studio pada lari-lari kayak ayam kehilangan induk, jas mahal mereka berkibar-kibar kena angin. Asisten-asisten pada nelepon sana-sini, suaranya cempreng karena panik. Begini, Hollywood itu cinta duit. Bukan cuma duit, tapi duit yang banyak banget. Dan pasar luar negeri, terutama di Asia dan Eropa, itu kayak tambang emas buat studio-studio Hollywood. Pasar-pasar ini doyan banget sama film-film blockbuster Amerika, dan pendapatan box office-nya itu, ya, banyak banget. Jadi bayangin aja tarif 100% buat film asing, bikin para eksekutif studio mimpi buruk. Mimpi buruk tentang bioskop kosong, popcorn gak laku, dan prospek mengerikan harus invest di cerita asli Amerika, bukan cuma bikin sequel dan remake film yang itu-itu aja. Bukan cuma Hollywood yang kepanasan, oh enggak. Raksasa streaming, perusahaan gede di era digital, juga kena imbasnya. Netflix khususnya, ngerasain getaran gempa tarif Trump sampai ke Silicon Valley. Gini, Netflix, kesayangan dunia streaming, perusahaan yang mengubah cara kita nonton, punya rahasia kecil yang buruk. Rahasia yang dibongkar sama ancaman tarif Trump. Netflix meskipun aslinya dari Amerika, sangat bergantung sama konten asing. Dari drama Korea sampai thriller kriminal Inggris, Netflix udah bangun kerajaan global dengan nyediain berbagai macam tontonan. Dan selera penonton, seringnya, pengen sesuatu yang beda dari film Hollywood standar. Jadi, dengan ancaman tarif 100% buat film asing, istana kartu Netflix yang dibangun dengan susah payah terancam runtuh. Mungkin beberapa dari kalian masih ingat perang dagang era Trump. Itu masa-masa kelam teman-teman. Masa-masa ketidakpastian, ketidakstabilan ekonomi, tarif buat mesin cuci dan panel surya. Tapi ini beda. Ini masalah pribadi. Ini bukan soal baja atau kedelai, ini soal budaya, ini soal posisi Amerika di dunia, soal soft power-nya, soal kemampuannya buat nunjukin nilai-nilai dan cerita-ceritanya ke panggung global. Atau setidaknya, itu yang mau dipercayai sama si Donald. Tapi, jujur aja deh, ini bukan soal budaya, ini soal ego. Ini soal Trump, orang yang ngukur harga dirinya pakai dolar dan sen. Ngamuk tiap kali film Bollywood ngalahin pendapatan film superhero terbaru. Bagian 5. Kebingungan merajalela, tim Trump aja bingung. Tapi gini nih, masalahnya sama rencana besar Trump untuk bikin film Amerika hebat lagi, nggak ada, dan maksud saya nggak ada, yang tahu gimana cara kerjanya. Bahkan orang-orang yang seharusnya tahu, yang punya jabatan keren kayak Menteri Perdagangan dan Perwakilan Dagang, kayaknya sama bingungnya kayak kita semua. Nggak ada yang bisa jawab pertanyaan dasar. Apa sih yang dimaksud dengan film asing? Apa film yang dibuat dalam bahasa asing? Atau film yang syuting di luar negeri meskipun pakai bahasa Inggris? Dan gimana dengan layanan streaming? Apa mereka juga kena tarif? Bagian 6. Selanjutnya apa? Tarif buat baget. Kurangnya kejelasan dari Gedung Putih cuma nambahin rasa kacau dan bingung. Kayak nonton acara reality TV. Bedanya yang ini punya konsekuensi nyata. Orang-orang jadi bertanya-tanya, selanjutnya apa? Tarif buat baget. Pajak buat taco. Apa Trump bakal ngumumin perang lawan croissant? Kemungkinannya, meskipun absurd, kayaknya nggak ada habisnya. Bagian 7. Dampak ekonomi Amerika bontot. Setelah debu dari pengumuman bom Trump mulai reda, para ekonom dan pakar industri mulai ngitung potensi kerusakannya. Dan saya kasih tahu aja teman-teman, hasilnya nggak bagus. Kesimpulannya jelas, tarif Trump kalau diterapkan bakal jadi bencana besar. Bukan cuma buat Hollywood dan raksasa streaming, tapi buat ekonomi Amerika secara keseluruhan. Gini, di dunia yang saling terhubung ini, apa yang terjadi di satu industri, khas di satu negara punya efek domino ke lainnya. Bagian 8. Reaksi dunia, dari bingung sampai ngamuk. Seluruh dunia ngeliatin, campur aduk antara bingung dan geli.
Kayak nonton kecelakaan mobil dalam gerakan lambat. Bedanya mobilnya adalah ekonomi Amerika, dan pengemudinya adalah bintang reality TV yang doyan tweet asal-asalan. Dari Beijing sampai Brussels, dari Paris sampai Tokyo, orang-orang pada geleng-geleng kepala nggak percaya. Orang Amerika, pikir mereka udah gila beneran. Bagian 9, jadi gimana sekarang? Siap-siap aja, bakal berat. Jadi, gimana sekarang? Apa yang bakal terjadi selanjutnya dalam saga tarif dan drama ini? Nah, teman-teman, itu pertanyaan $1 juta kan? Satu hal yang pasti, ini bakal seru, ini bakal kacau, dan mungkin bakal banyak tweet-tweet ngamuk. Jadi siap-siap aja teman-teman, bakal berat nih. Dan seperti biasa, pantengin terus.